Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik di mana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen, ya karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang yang selalu saja diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan Anda melarang dia karena dia 100% manusia. Masalah 100% ilahi nanti akan dibantah sendiri oleh kitab saudara. Nah, di dalam 1 Yohanes 2, di situ dikatakan saya nggak boleh ngambil satu-satu ayat. Makanya saya akan kaji kepada saudara kalau Anda memberikan saya waktu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah ini legalitas kalian untuk melakukan dosa apapun. Jadi Anda tidak usah khawatir melakukan dosa apapun. Seperti itu Pak Amin, ya, Pak Amin Wijaya. Anda nggak usah, jangan bersinah, jangan ini, jangan, nggak perlu. Toh semua perintah jangan itu ada batasannya. Kalian sendiri yang mengatakan di dalam kitab Lukas itu hanya sampai kepada ajaran yang kalian sebut sebagai meliaki, hanya sampai di sana kemudian. Jadi hukum Taurat itu ada batasannya menurut kalian. Jadi nggak usah panik, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Lalu kemudian kalau ada yang Anda lihat, ya, ada kemudian perbuatan di dalam agama Anda, menikah sejenis di dalam gereja dan seterusnya, Anda nggak usah panik karena ada legitimasi itu. Apa itu? Dan jika di antara kalian ada yang berdosa, jangan kalian khawatir. Kenapa? Ada Yesus Kristus sebagai pendamai untuk dosa kita dan untuk dosa dunia. Lalu kemudian dikatakan di nomor 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Theos, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus agar orang itu menjadi Kristen. Coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus agar menjadi Kristen. Apa Kristen itu? Komunitas manusia yang tidak bersunat, yang tidak melakukan hukum Taurat, yang menyembah kepada Yesus. Tunjukkan perintah Yesusnya itu mana? Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Boleh saya katakan kalian itu mohon maaf, saya katakan kalian itu pendusta. Karena perintah Yesusnya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu perintah Yesusnya.
Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain apa itu? Untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Matius 5. Itu perintah Yesusnya. Lalu mana perintah Yesus? Bahwa dengan matinya dia, maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Mana perintah Yesus itu? Mana ajaran Yesus? Ada? Nggak akan Anda temukan itu. Jadi Anda itu adalah pendusta. Kenapa? Karena semua perintah-perintah Yesus tidak Anda lakukan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Anda mengenal satu Tuhan? Tidak. Dua Tuhan, tiga Tuhan yang Anda kenal. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Apakah itu perintah Yesus? Tidak. Berarti ya, sekali lagi saya katakan, mereka yang tidak menuruti perintah Yesus adalah pendusta. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih theos. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa? Seperti Tuhan atau seperti manusia? Seperti manusia. Maka Yesus hidup sebagai manusia, ya dia harus kawin. Mau tidak mau, karena dia sudah dipanggil rabi. Rabi syaratnya harus menikah. Itu siapapun tahu, kecuali orang yang nggak mau tahu. Lalu kemudian dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Artinya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda harus hidup seperti Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan oh Yesus itu kan manusia, berarti selama ini Anda menyembah manusia. Karena di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 nomor 2 jelas dikatakan bahwasanya kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau keadaan Yesus yang sebenarnya adalah manusia, maka Anda menjadi manusia. Tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan, theos, maka kalian semua juga harus theos. Gak boleh tidak, karena itu perintah di dalam kitab saudara. Yohanes 3 nomor 2, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Ada nggak di antara kalian mau mengatakan bahwa keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya itu sebenarnya adalah manusia? Ada nggak yang berani mengatakan begitu? Nggak akan ada kan? Berarti Yesus itu Tuhan kan? Berarti kalian juga Tuhan. Kenapa? Karena kalian harus sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu yang mana? Oh dia adalah Tuhan Bang Suma, berarti kalian juga adalah Tuhan. Oh dia adalah manusia Bang Suma, itu baru benar. Berarti kalian selama ini menyembah manusia. Jadi mau lari kemanapun kalian akan kena. Ingat ya, 1 Yohanes 3 nomor 2, kalian akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Theos. Kalau theos berarti kalian harus sama, kalian juga theos. Kalau dia manusia keadaan sebenarnya, berarti kalian selama ini menyembah manusia. Lalu bagaimana mengetahui bahwa Yesus keadaan sebenarnya itu adalah manusia? Baca 1 Korintus 15 nomor 48. Itu jelas. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus itu sama dengan makhluk surgawi. Berarti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah makhluk. Berarti selama ini Anda menyembah makhluk. Apesnya? Karena makhluk yang Anda sembah itu kawin, punya istri. Ya, jadi tadi kalau Anda menghujat poligami, mencaci maki poligami, tidak suka dengan poligami, menganggap poligami itu adalah pelanggaran, menganggap poligami itu tidak memuliakan wanita, maka saya katakan kepada saudara, Tuhan yang kalian sembah yang adalah makhluk itu berasal dari hasil poligami. Saya kira begitu, saudara-saudara Kristen, mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah. Amin. Amin, Guru. Kemana nih, Sister? Sister? Wah, Kak Isa lagi mandi kayaknya. Ini lanjut, Pak. Sister mana nih? Lanjut aja. Lanjut aja, Pak. aja. Lanjut. Enggak. Saya minta di tengah Ntar dulu. habis saya lanjut terus siapa? Terus Mosat, habis itu Billy ya.
Bill nggak gantian, Bill. Oh, Ya, abis ini siapa? Mossad. Oke, Ya, abis Mossad baru Bill ya. Bentar ya, Bill. Jadi ini gantian Bill di sini, Bill. Tadi gue sampai mana lagi nih? Oh, dari Nandar dulu, Nandar nih. Sorry ya, Nandar agak keras nih. Agak keras nih, Nandar ya. Oke, Nandar tadi membawakan dari banyak kitab. Mulai dari Barnabas, Injil Maria, bla bla bla. Padahal di dalam Al-Qur'anmu, Nandar, hanya mengenal 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil Isa, dan Al-Quran. Nubuatan Muhammad ada dalam kitab Taurat dan Injil Isa. Al-Quran tidak pernah menuliskan nubuatan tentang Nabi Isa atau Isa menikah ada di Injil Maria, Injil Barnabas. Kenapa Anda tidak percaya kepada Al-Quran yang adalah firman Allah yang tanpa campur tangan manusia? Apakah Al-Quran kekurangan menulis tentang Nabi Isa? Sehingga Anda harus mengambil dari yang namanya Injil Maria, Injil Barnabas. Padahal jelas-jelas perkataan Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad. Hanya terdapat Taurat, Zabur, Injil Isa, dan Al-Quran yang diimani 4 kitab. Umat Islam tidak pernah mengimani yang namanya Injil Barnabas maupun Injil Maria, Injil-Injil lainnya. Ini saya membawa dalam ranah imanmu loh, Nandar loh. Kembalilah kepada Al-Qur'anmu yang firman Allah. Kalau firman Allah berkata hanya mengenal 4 kitab, hanya 4 kitab. Jangan Anda comot-comot dari Injil Maria, Injil Barnabas, entar Injil, ada Injil-Injil lainnya. Sedangkan di dalam kekristenan nanti juga Bosa bisa menambahkan. Setelah tiadanya para rasul, Injil yang keluar belakangan itu tidak termasuk karena tidak ada saksi matanya. Baik dalam kekristenan ataupun dalam ranah Islam Anda, ya, Anda blender semua nih. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Kedua, apa sangkut pautnya pernikahan Yesus dengan Alkitab yang baru, dengan penambahan buka tutup kurung, bla 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 dan bla bla bla? Nyambungnya di mana dengan pernikahan Yesus? Lalu Nandar membawakan ini sarapan pagi dari seorang yang berbicara yang dari belajar bahasa Ibraninya, Ibu Rita Wahyu. Ada data ditampilkan Yesus menghilang 13-30 tahun. Apa sambungannya dengan pernikahan Yesus? Apakah di sarapan pagi yang kamu tampilkan tersebut ada jelas-jelas Rita Wahyu menuliskan Yesus menikah? Kan nggak ada. Terus nyambungnya kemana? Nah, kedua, ini juga Anda blender. Rita Wahyu menuliskan data yang hilang, tetapi Anda perkataan yang pertama Anda membawakan mulai dari Lukas, dari Yohanes. Bukankah ini Anda kalau membawakan dari Rita Wahyu yang tidak pernah menuliskan bahwa Yesus menikah, Anda bawakan data dari Lukas, dari Yohanes, artinya Anda menghantam perkataan Anda sendiri. Kalau gitu kenapa Anda berkata dari Lukas, wanita yang meminyakinya, lalu pernikahan di Kana? Dengan Anda membawa Rita Wahyu artinya Anda menghantam mulutmu sendiri, Nandar. Masa belum sampai 15 menit diskusi Anda lupa perkataan Anda? Data yang hilang. Loh, data yang hilang. Nah, kenapa Anda bawakan Lukas datanya ada dan kitab Yohanes pernikahan di Kana? Artinya Anda blender, Anda kontradiksi perkataan Anda hantam dengan sarapan pagi Rita Wahyu. Logikanya tolong dipakai, my brother Nandar. Tolong dipakai. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Nah, pernikahan Yesus diambil dari buku bla 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 bla. Buku lagi. Apakah sesuai juga dengan perkataan Rita Wahyu dalam buku tersebut? Di sarapan pagi tadi saya juga baca tidak ada satu pun Rita Wahyu menuliskan bahwa Yesus Kristus itu menikah. Tetapi tentang umur 13-30 tahun. Yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu menikah adalah Anda mengatakan dari Lukas maupun dari Yohanes. Artinya Anda mengambil blogspot yang salah. Dengan mengambil sarapan pagi Anda menghantam mulut Anda sendiri. Dengan membawa data yang ada, bukan data yang hilang. Nah, ini parah nih Nandar. Dor, selamat datang dalam kebenaran.
1 Yohanes 2 ayat 1, ini semua ke tadi ya. Pantaskah Yesus menikah? Menjadi satu pertanyaan, pantaskah kalau Yesus tidak menikah? Banyak romo, banyak pastor tidak menikah, banyak orang tidak menikah. Anda tidak bisa membuktikan dari tadi Alif, Anda Zuma, sekarang Nandar, tidak bisa membuktikan dalil satu pun baik di dalam Alkitab tentang Yesus menikah. Tidak ada baik dalil satu pun di dalam Al-Quran Anda. Yesus itu menikah, Nabi Isa itu menikah. Tidak ada satu dalil pun dari dua kitab Anda bisa tampilkan dari tadi. Cuma kebanyakan nyerocos tanpa satu dalil pun. Malah Nandar ngambilnya dari buku Injil Maria, buku Injil ini ono yang nggak jelas. Tetapi dalam Alkitab, dalam Al-Quran kalian bertiga tidak ada bisa satu pun menampilkan ayatnya. Tenang Suma, saya tidak panik. Yang panik justru Anda, kejang-kejang, lari sini, lari sono, tapi ditanya dalil tidak bisa ditampilkan, ditanya ayat tidak bisa ditampilkan. Jangan panik Suma, tenang, Belanda masih jauh Suma, tenang gitu, jangan kejang-kejang. Yang panik itu bukan saya, tetapi Anda Suma yang panik, karena asumsi tanpa ayat satu pun bisa menunjukkan Yesus Kristus menikah, baik Nabi Isa Al-Masih itu menikah. Tidak ada satu pun. Saya katakan dari tadi, kalau dilarang zina itu Anda melakukan itu Anda pendusta Suma. Sama seperti yang Anda dustakan tadi, bahwa Maria lah yang meminta supaya mayat Yesus diturunkan dari tiang salib. Padahal di Yohanes tadi dijelaskan Yusuf lah yang meminta kepada Pontius Pilatus. Anda seorang pendusta. Anda seorang pendusta. Lalu di mana ayatnya Yesus bisa untuk memberitakan menjadi Kristen? Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku artinya jemaat itu milik kepunyaannya Yesus. Bukan Petrus, bukan Paulus. Jemaatku. Yesus mempunyai jemaat. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita semua akan menjadi saksi Yesus, memberitakan tentang Yesus Kristus, menjadi saksi Yesus, bukan saksi Nabimu Muhammad. Karena tidak ada di dalam ayat Alkitab membahas tentang Nabimu Muhammad. Kita semua memberitakan menjadi saksi Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa harus menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Kita orang Kristen harus memberitakan, menjadikan semua bangsa murid Yesus, bukan menjadi Islam, tetapi menjadi murid Yesus. Ini Alkitab. Cuma Alkitab. Pendusta. Ya, soal pendusta. Andalah sang pendusta tersebut. Cuma bukan saya, tetapi Andalah sang pendusta tersebut. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 24. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Anda menyangkal baik Bapa maupun Anak. Anda bukan saja sebagai pendusta, tetapi Anda disebut antikristus. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu yang telah kamu dengar dari mula, itu harus tetap di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Adalah sang pendusta itu sesungguhnya, sang antikristus yang menyangkal Anak maupun Bapa. Di 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dirinya menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki hidup, barang siapa memiliki Anak, barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Andalah sang pendusta
dusta yang sesungguhnya dan antikris. Dor, selamat datang dalam kebenaran buat Anda berdua, Suma dan Jonathan Nandar. Silakan Mosat. Oke. Bentar, maaf. Oke. Lagi-lagi Nandar dia mempertontonkan dongengnya. Sebelum Nandar Pak Suma aja dulu dah. Begini Bang Suma. Tadi Bang Suma, aku sudah katakan Bang Suma ini comot-comot ayat itu penggal-penggalan dah tahu. Tadi Bang Suma comot 1 Korintus 15, baca dari ayat 40-nya. Di situ Paulus menjelaskan tentang tubuh kemuliaan, bahwa nanti ketika pada akhir zaman kita tidak memakai kedagingan ini lagi. Kita memakai tubuh kemuliaan sama seperti Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit kan dia sudah memakai tubuh kemuliaan. Jadi nanti pada akhir zaman kita dibangkitkan tidak lagi memakai daging duniawi yang ini lagi. Bukan berarti kita menjadi Tuhan, tetapi kita memakai tubuh kemuliaan. Dan Bang Suma bilang terima saja kalau Yesus menikah. Ingat Pak, di dalam Kejadian perintah beranak cucu hanya untuk Bani Adam, bukan untuk bani yang lain. Malaikat Bani Roh dia tidak menikah. Ayatnya ada di Matius 22 ayat 30. Ketika di surga nanti kita akan hidup tidak kawin seperti para malaikat, karena memang para malaikat tidak kawin mengawin. Mereka tidak diberikan perintah beranak cucu lah. Tidak. Perintah itu hanya untuk Bani Adam. Yesus bukan Bani Adam. Yesus Bani Allah, Bani Ilahi. Yesus mengatakan dengan jelas, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Itu berarti Yesus mengatakan kamu ini Bani Adam, aku bukan dari Bani Adam. Jadi perintah beranak cucu, walaupun Yesus memakai kedagingan, dia tidak melekat pada perintah itu. Terserah nanti Pak Suma sini mau framing, mungkin minta maaf, titik Yesus jadi panjangnya, terserah aja lah. Yang penting perintah beranak cucu untuk Bani Adam, bukan untuk Bani Ilahi, dan juga Bani Malaikat. Dan yang selanjutnya, Bang Suma tadi mengatakan mengambil ayat, kan sudah saya katakan jelas, banyak ayat-ayat yang mengatakan harus hidup seperti Yesus itu mengikuti perintahnya, hidup seperti semasa dia hidup. Dia mencontohkan, kamu harus sering berdoa, kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia pun mempraktekkan di kayu salib. Ketika dia dicambuk-cambuk, dia tidak mengatakan, hai kaum Farisi, engkau akan mati dalam dosamu. Tidak. Malah dia mengatakan dengan jelas bahwa ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mencontohkan apa yang dia katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi hidup seperti Yesus itu bukan hanya katakan kasih di mulut doang, tetapi kasih atau perintah itu ditunjukkan dari perbuatannya. Dan kita ke Nandar dulu. Tadi Nandar bahwa kita Barnabas sudah saya bantah. Saya bantah sangat jelas bahwa itu sudah tidak bisa lagi dipakai, akan menggugurkan Al-Qurannya. Jadi ketika saya membantah kitab Barnabasnya, dia membawa kitab Maria Magdalena. Saya tidak tahu, mungkin habis ini Nandar mungkin dia bawa Injil Pontius Pilatus mungkin, atau Injil Herodes. Atau gini aja Nandar, kamu tunggu, aku nulis kitab cepat-cepat, biar nanti kamu bawa aja Injil Mosat. Begitu, karena banyak Injil yang kau bawa, aku bingung juga. Seperti yang tadi Bang Amin katakan. Jadi begini Nandar, kamu mengatakan tadi kamu mengambil biblikasarapanpagi.com, dan yang tadi kamu ambil itu bukan perkataan Rita Wahyu. Yang kamu dari tadi mendongeng buat para pendengarmu dengar. Nanti para pendengarmu kalau tidak percaya, kalian mau tahu bahwa junjungan kalian berbohong, kalian sekarang ketik di Google The Years Lost spasi sarapan pagi Biblika, Biblika, nah itu aja. Nanti dibuka. Jadi di situ yang pernyataan yang tadi Nanda baca itu adalah pernyataan dari akun yang bernama BP, namanya BP yang tadi Nanda bacakan. Nanti Burita Wahyu dibawa, baru Burita Wahyu menanggapi. Dan di kesimpulan yang Burita Wahyu ambil, Burita Wahyu mengatakan bahwa tidak ada landasan teori yang dikatakan BP tadi, tidak ada landasan sejarahnya. Untuk 18 tahun umur Yesus yang tidak ada, yang diambil oleh BP tadi yang Nanda mengatakan umur 18 tahun rabi harus menikah, ini tidak ada landasan sejarahnya. Karena banyak sejarah mencatat banyak rabi yang menikah, sudah saya kasih sampai di Talmud. Mau kau bawa apa lagi Nandar? Banyak rabi yang tidak menikah.
Itu sudah sangat jelas dan itu nyata fakta, bukan dongeng atau diserupakan. Bukan Nandar. Dan lagi tadi Nandar mengangkat bahwa oh Yesus itu dari umur 12 tahun begini Nandar. Saya buka ayatnya biar Anda paham ya. Umur Yesus 12 tahun sampai 30 itu Yesus ngapain? Kan di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus mengatakan dengan jelas telah aku katakan kepadamu bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi harus digenapi. Nah, 12 tahun sampai 30 tahun itu apa yang Yesus genapi? Ada ayatnya. Siapa bilang nggak ada? Bilangan 4 ayat 23 kau catat. Bilangan 4 ayat 23. Ketetapan Musa, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Makanya seorang pemuka toko itu baru bisa dicatat berumur 30 tahun. Nanti kalau umur Yesus yang bukan 30 tahun, di bawah 30 tahun yang dicatat, contoh kelahiran Yesus, ketika Yesus 12 tahun dia hilang di bait suci, itu dicatat penulis karena apa? Itu merujuk kepada penggenapan nubuatan kita perjanjian lama. Makanya penulis masukkan itu. Dan tadi Anda mengambil Lukas 10 ayat 1 kan sudah sangat jelas bahwa itu tidak ada di Kodeks Vatikanus. Bukan berarti tidak ada di Textus Receptus atau yang lain-lain, atau WR dan teman-temannya. Ada ribuan lebih kodeks, Nandar. Jadi kalau ada satu salinan kodeks yang tidak mencatat itu, ada ribuan salinan kodeks yang lain yang mencatat. Jadi tidak ada yang, makanya LAI maupun lembaga kitab di sana mereka memakai tanda kurung yang berarti di kodeks ini tidak ada, tetapi tulisannya ada di kodeks yang ini. Jadi bukan berarti mereka tambah-tambahkan seenak jidat mereka, kodeksnya ada. Jadi Nandar, kamu tidak usah lagi mendongeng. Jangan lagi habis ini kamu ambil kitab Injil Pontius Pilatus. Sekalian aja kamu ambil itu kitab Injil Dante Mutmet kayak itu tuh. Sekalian aja Nandar biar lebih pas gitu klop kitab Injilnya. Silakan Bang Billy dilanjut. Oke, saya minta di tengah dulu. Host, selamat siang host. Saya minta di tengah. Loh. Ini 2 lawan 2 guys. Kapan kita ngomong ya kalau bertiga lawan 2? Oke. Kau tenang dulu kau. Ada aturannya, biar host yang mengatur. Oke, dia minta 2 lawan 2 ya. Oke. Bill, kamu gantikan saya turun. Thank you semua, thank you Nanda. Itu karena tidak ada satu ayat pun yang bisa ditampilkan. Saya turun. Saya dibawa, sister. Saya minta di tengah. Pak Amin belum apa-apa sudah ini Bang Amin. Oke, Bang Billy aja ya, Bang Billy saya turunkan ya Bang Billy. Sebentar Billy. Ini nggak apa-apa sis, gantian aja. Billy tetap gantian saja. Karena saya sudah membantah semua Nandar maupun Suma dan tidak ada ayat satu pun yang bisa mereka tampilkan semua. Tidak ada ayat satu pun. Oke, Bill silakan Pak Amin. Thank you Pak Amin. Aduh Pak Amin kok saya mau jawab Pak Amin malah Pak Aminnya pergi. Saya minta dulu di tengah. Minta untuk mau buka data. Baik, Pak. Oke. Ini bagian saya, Billy. Kalau kamu menggantikan Pak Amin, ini bagian saya. Jonathan Nanda. Host gimana sih host? Ini kalau Oke. Ini saya sudah di tengah. Bang Billy. Tadi kan gini. Iya benar. Bang Billy, tadi kan Pak Amin sudah menjawab dan Pak Boza juga sudah menjawab. Nah, sekarang gantiannya Pak Billy ya. Nanti ada waktunya. Boleh bisa ya Bang Billy ya? Iya. Masa saya nunggu lagi? Enggak, soalnya tadi kan 2-2. Kita kalau 3-2 itu yang ini dong, sportif dong. Biar sportif aja, Bang. Iya. Ya, Bang ya. Masih banyak kok. Saya siapin tempat kok. Saya siapin tempat sampai selesai. Kemana aja, Teh? Oke. Boleh ya silakan Bang. Oke, Kak Ica, saya diperbesar Kak Ica. Oke, baik. Iya, Kak. Oke. Bentar ya, Bang. Ya, Kak Ica, makasih ya Kak Ica, ini sangat santun luar biasa nih, penuh kasih. Billy jangan nangis. Ini sampai saya tulis. Ini saya Gurunda, saya izin Gurunda. Sebentar. Ya, silakan. Sebentar. Billy jangan ini nangis. sampai saya tulis.
Gurunda, saya izin ya Gurunda ya. Iya, lanjut. Iya. Ini sampai saya tulis loh. The losing years, data yang hilang katanya itu. Jadi Bu Rita Wahyu di sini menjelaskan tentang the losing years, tahun-tahun yang hilang. Lalu apa korelasinya dengan pernikahan Yesus? Ada. Jadi mohon maaf ya teman-teman, dengan penuh hormat, losing years atau tahun yang hilang dari 12 sampai 30 tahun, karena salah satu di antaranya ya teman-teman, salah satu di antara ini nih di tengah-tengah sebentar nih ini ya. Nah ini salah satu di antara alasan kenapa Yesus menghilang, karena dia sebagai seorang Yahudi yang dididik untuk menjadi rabi, dan terbukti bahwa Yesus memang seorang rabi. Ini tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Nah biar tidak blur tahapan-tahapan pendidikan Yahudi, nanti baca sendiri. Tapi teman-teman, Yesus kan orang Yahudi, tidak mungkin dong kita mengambil literasi dari yang lain begitu ya, yang tidak ada korelasinya dengan Yesus. Nah ini dari sumber keyahudian sendiri. Tadi saya sudah sampaikan ya, di dalam Pirkei Avot, Perek Hamed, Misfar, Eshrim, Vehat. Ya ini loh. Ternyata salah satu fase yang harus dilalui oleh Yesus adalah dia menikah atau lahufah pada usia berapa ini? Pada usia 18 tahun. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak menyampaikan Injil Barnabas. Saya nih teman-teman ya, kalau berbicara Injil, saya punya nih, bukan hanya Barnabas ya, Barnabas punya. Saya punya Injil Yudas. Nih. Tuh, The Gospel of Judas. Nah, saya jadikan alasnya Mos ya. Ya, oke, kita kembali. Jadi yang Yesus menikah itu adalah dari orang-orang yang memang tahu bagaimana Yesus hidup. Makanya kenapa usia dari 13 sampai 30, karena Yesus harus mengalami fase pernikahan. Tidak usah lagi saya jabarkan ya, saya ingin ambil poin-poinnya. Nah, buku ini ditulis oleh Maggie Whitehurst, salah satu orang yang kompeten di bidang bahasa Yunani, original teksnya Perjanjian Baru. Dan ini bukan orang Islam ya teman-teman, ini orang Kristen. Dan satu hal yang tahui bahwa di halaman berapa tadi ya? Nih di halaman 9, sesuai dengan data Pirkei Avot, Perek Hamis, Misfar, Esrim, Vehat. Di sini dikatakan seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nah pertanyaannya, tidak mungkin saya coret-coret buku saya. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi oleh orang-orang Yahudi? Diterima. Bisa di jejak digitalnya masih ada kok, Markus 12 ayat 29 sampai 32. Terjawab ya. Ini saya tidak berasumsi, dari tadi kita sampaikan data ya. Data ini bukan data dari Islam, tetapi dari orang-orang Kristen itu sendiri. Lalu beralih ke pertanyaan Pak. Tadi sudah ya, ini saya menjawab yang pertama. The losing years bukan data yang hilang. Nah jadi Yesus hilang itu ada korelasinya dengan Yesus menikah. Oke. Usia 13 sampai 30 tahun, 30 tahun, lalu Yesus kemana? Kenapa nggak diceritakan? Nah itu masih berkorelasi dengan apa yang saya sampaikan. Yesus jadi saksi Muhammad. Siapa tadi yang bilang itu mujizat? Apa Pak Amin ya? Jadi begini saudara, kita lihat ya. Jadi memang betul kata Gurunda Juma bahwa manusia biasa. Saya heran ya, umat Islam bilang Yesus diselamatkan dari peristiwa penyaliban, mereka nggak suka. Jadi umat Kristus menderita. Umat Islam kita di dalam Biblos sendiri, di dalam literasi yang telah saya sampaikan, Yesus menikah itu sukacita loh. Saya aja kalau ada jodoh pengen nikah lagi karena itu sukacita. Nah Yesus pun tadi sudah jelas bahwa Yesus punya 3 orang anak. Di mana data itu ini data dari kekristenan loh. Nah ini anaknya ada 3, yaitu Joseph, Justus, dan
Tamar, datanya dari orang Kristen dan literasinya juga jelas disebutkan di sini. Literasinya di screenshot ya. Oke. Kembali lagi. Yesus adalah manusia, dia menikah. Jadi kalau di dalam konsepsi Islam, teman-teman Kristen itu adalah, mohon maaf ya, orang-orang yang hasad. Hasad itu apa sih, evangelis? Hasad itu adalah menderita ketika orang lain bahagia, tetapi bahagia ketika orang lain menderita. Ada orang nikah menderita, ada orang yang diselamatkan dari pembunuhan, dari hasad atau hasud, ya. Oke. Nah, teman-teman, Yesus itu bukan hanya menikah, bahkan Yesus itu didoakan oleh Bani Israel. Ya, Hosana bagi anak Daud, semoga kiranya keselamatan bagi anak Daud. Bahkan Yesus itu, teman-teman, Yesus itu tidak pernah beragama Kristen. Bahkan Kristen itu adalah buatan dari orang-orang kafir. Di mana datanya, biar kita tidak asumsi, ya. Kristen, kita klik aja nih. Kristen itu kan buatan orang kafir Antioquia. Nah, datanya di dalam Kisah Para Rasul itu. Jadi yang namanya agama Kristen itu tapi buatan orang-orang kafir. Nah, di mana ya? Ini nih. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kita lihat tafsirannya ya. Saya nggak mau menafsirkan secara asumsi. Kita lihat nih tafsiran dari mana nih, sebentar. Nah ini ya, ternyata agama Kristen itu dibuat oleh orang-orang kafir di Antioquia. Jadi bukan buatan Yesus. Penganut atau pendukung Kristus dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antioquia mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Jadi ternyata Kristen itu adalah sebutan atau bikinan orang kafir di Antioquia. Lalu pertanyaannya, kalau Kristen itu buatan kafir orang-orang Antioquia, lalu apa yang dinubuatkan? Apa yang diamalkan oleh Yesus? Ternyata apa yang diamalkan oleh Yesus, teman-teman, ya. Apa yang diamalkan oleh Yesus itu adalah Islam. Di mana itu ayatnya? Di dalam Yohanes Perek Yud Dalet Misfar Esprim Ve Seba. Di ayat ke sebentar, mana tadi ya? Oh, bukan ini. Kok bahasa Indonesia ya? Sebentar. Oh, ini Matius. Sebentar. Oh, salah sebentar, ini nih. Iya. Tapi bahasa Indonesia. Oke, ini error ya. Sebentar. Kita ulangi aja lagi. Sorry ya, bentar ya. Saya ulang dari awal. Siatkan Islam, Yud Dalet. Ini adalah Injil Yohanes ya, dalam bahasa Ibrani. Saya baca mana tadi sisirnya. Habesorah Alfi Yohanan Ferek Yud Dalet, atau dalam bahasa Ibrani Arba Esreh 14 ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ke 27, atau dalam bahasa Ibrani Esrim Ve Seba. Kita lihat nih, Yesus tidak pernah mewasiatkan Kristen, Yesus tidak pernah beragama Kristen, Yesus tidak pernah disebut Kristen, tetapi ternyata Yesus menubuatkan Islam. Ini saya ambil ilmunya dari Guru Ndajumba nih. Shalom anni masyir lahem. Ya, kutinggalkan Islam buat lahem. Kalau dalam bahasa Arab itu lakum. Tetapi di dalam terjemahan ternyata kepadamu. Padahal di dalam bahasa Ibraninya lahem artinya kalian. Shalom anni masyir lahem. Kutinggalkan Islam buat kalian. Et slomi ani noten lahem. Dan kuberikan ya slomi, islami itu kepada kalian. Lo hederek syaha olam noten anin noten lahem. Apa yang diberikan oleh syaha olam, oleh dunia, tidak sama dengan apa yang diberikan aku kepada kalian. Aku memberikan Islam, aku meninggalkan Islam, sedangkan dunia meninggalkan kekufuran. Lebavkem
we'al-yira, jangan goncang hatimu saudara-saudari yang terkasih, tetap teguhlah hatimu di dalam kebenaran Islam. Nah, kalau kita lihat Quran surat Al-Imran ayat ke-52, ternyata benar murid-murid Yesus itu adalah Muslim, bukan Kristen. Quran surat Al-Imran ayat ketiga, ayat ke-52. Kita lihat, ini Al-Quran ya. Oke, kita lihat Al-Quran. Coba Aman ansori ilallah qalal hawariyun, berkata amanna billah, ya, kami beriman kepada Allah, wa syahad, dan saksikanlah kami bi anna muslimun, sesuai saudara-saudari yang terkasih dengan apa yang saya tunjukkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Para muridnya beragama Islam, bukan beragama Kristen, karena Kristen adalah buatan kafir. Dan saya ya, ini orang-orang kafir di Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah produk orang kafir. Kalau orang Islam menyebut Anda Nasrani, makanya saudara-saudari yang terkasih, sedikit lagi ini pada saudara, bahwa saya sangat sayang kepada saudara-saudari yang terkasih, karena saya sangat sayang, boleh kiranya saudara di jamaah Tuhan ditanggap Tuhan Nabi Muhammad, ya. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, man sami'a bi min umatin yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dakhulanar. Barang siapa di kalangan umat ini, saudara-saudara yang terkasih, dia mendengar tentang, baik dia itu Kristen, baik mereka itu Yahudi atau Kristen, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dakhulanar, masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, saya Gurunda Juma mewartakan kebenaran Islam kepada kalian agar kalian menerima kebenaran ini. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara yang terkasih. Terima kasih Kak Ika. Oke, baik. Ada beberapa hal ya, meski sudah tuntas diuraikan oleh adik saya ya. Yang pertama, jemaat Yesus. Pak Amin Wijaya, Anda mengaku sebagai jemaat Yesus. Itu sumbernya dari mana? Tadi adik saya sudah mengatakan bahwasanya Yesus itu jemaatnya disebut Muslim. Oke, Shalom itu jemaatnya Yesus. Nggak ada jemaat Yesus itu Kristen. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel itu kalau mereka taat kepada perintah Tuhan disebut Muslim, bukan Kristen. Jadi jemaat Yesus itu kudu wajib hukumnya menjalankan Taurat. Di dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang-orang banyak ini karena mereka tidak mengenal Taurat. Ternyata jemaat Yesus itu disebut adalah mereka yang taat kepada Taurat. Makanya dikatakan, jika engkau ingin hidup, masuk ke dalam hidup, taatilah perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu termaktub di mana? Taurat. Tadi di awal sekali, ya jam-jam 1, jam 2 tadi, ini saudara Mossad mengatakan perjanjian baru. Bung, baca kitab itu dengan baik. Yeremia 31 nomor 33, perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Bukan surah-surah Paulus, tetapi adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itulah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel. Jadi jemaat Yesus itu adalah orang-orang yang bersunat. Coba Anda lihat di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat itu disebut sebagai hidup sebagai orang kafir. Hidup dalam budaya kafir, hidup dalam tradisi kafir, orang-orang yang tidak bersunat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan diri Anda adalah jemaat Kristus? Ya, Pak Amin Wijaya ya.
Jangan mimpi terlalu jauh gitu ya. Yang disebut jemaat Yesus itu adalah Bani Israel yang taat kepada hukum Taurat. Kalian jangankan taat, mengenal hukum Taurat saya kagak. Berarti ya, itu yang pertama. Kedua, Saudara Mossad, Anda mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus itu bangsa apa aja sih? Ada nggak dari Batak? Dari Manado? Dari Jawa? Dari Toraja? Ada nggak murid Yesus itu? Nggak ada, Bung. Jadi dalil yang benar itu adalah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bangsa muridku itu yang harus dijadikan sebagai murid-murid Yesus, bukan sebagai pentuhan. Jadikanlah mereka sebagai murid, bukan sebagai hamba. Ingat, kalian adalah hamba. Artinya kalian adalah manusia yang beribadah, menyembah kepada Yesus. Yesus tidak perintahkan itu. Matius 28 yang Anda kutip itu dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, tidak semua bangsa muridnya itu percaya kepada dia. Apa tolak ukurannya? Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Jadi Yesus itu mengutus muridnya hanya kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi jangan mimpi. Lalu kemudian kalau Anda menggunakan jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Ingat, saya ingatkan sekali lagi. Matius 28 itu berakhir hanya sampai di data nomor 15. Apa yang harus tersiar sampai hari ini? Kata data itu bahwa cerita tentang tentara upahan, bukan tentang pembaptisan, bukan tentang beritakan Injil kepada makhluk, bukan. Itu penambahan, itu tidak ditemukan dalam manuskrip Kode Sinaiticus maupun Vatikanus. Itu tidak akan Anda temukan. Itu data penambahan. Dan itu juga dipersaksikan oleh pakar Bible bahwa Matius 28 itu berakhir di data nomor 15 saja. Adapun lebihnya itu hanya sisipan atau tambahan. Jadi Yesus meminta agar murid-muridnya yang ke-11 ini mengajarkan Bani Israel untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Dan ingat, sekali lagi saya katakan di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwa orang yang tidak bersunat itu disebut kafir. Itu menurut Paulus. Dan menurut Paulus, Petrus itu diutus hanya kepada orang-orang yang berkulub. Berarti Anda bukan jemaat Yesus. Dan itu sudah gamblang tadi oleh adik saya Jonathan Nandar paparkan kepada saudara. Lalu kemudian saudara Amin, ya, Anda mengatakan Maria itu tidak ikut di dalam prosesi pengambilan mayat Yesus di atas tiang salib. Bung, Matius 27 nomor 57 sampai 62, Lukas 23 nomor 50 sampai nomor 56, jelas sekali di situ Maria ikut terlibat di dalam prosesi pengambilan mayat Yesus, pengkafanan jasad Yesus, dan juga terlibat di dalam prosesi penguburan Yesus. Camkan itu baik-baik. Ya, jangan kau katakan saya pendusta. Yang mendusta itu yang mengingkari Yesus sebagai utusan Tuhan dan yang mengingkari Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi antikristus itu, ingat, di dalam kitab 1 Yohanes 2 itu adalah Anda. Antikristus itu kata kitab saudara, kata pengarang Yohanes, berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Dan memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Baca Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Jadi antikristus itu dari tengah-tengah Bani Israel. Ular beludak, orang Farisi, ahli neraka, penjahat, orang yang diusir oleh Yesus, semua itu di internal kalian, bukan di kami. Itu di internal kalian. Dan itu yang Anda harus pahami. Jadi antikristus itu adalah yang menolak Bapa dan menolak Anak. Menolak Bapa maksudnya menolak pengajaran Taurat. Menolak Anak maksudnya menolak pengajaran kalau Yesus itu dirinya adalah utusan Tuhan. Yang embulat sekarang adalah muncul penyusup, mengaku pengikut, tapi tidak mendudukkan perkara ajaran utusan ini pada posisi yang sebenarnya. Dia malah mengangkat posisi utusan ini menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda berbicara mengenai tadi poligami,
Anda tertampar oleh kitab saudara sendiri bahwasanya Tuhan tidak pernah melarang poligami, bahkan Tuhan mempraktekkan di dalam kitab saudara Anda memiliki Tuhan dari hasil poligami. Dan ingat sekali lagi, Islam tidak datang untuk memproduksi poligami. Islam datang untuk membatasi poligami. Sebab keturunan nenek moyang buyutnya Yesus itu mempraktekkan sampai 1000 istri. Paham itu ya teman-teman? Saya kira ini akhir dari saya, sesi terakhir dari saya. Terima kasih kepada Mbak Ica. Sudah berjam-jam kita di sini. Bentar Bang Suma ditanggapi dulu. Ada Bang Billy juga boleh ditanggapi satu kali aja atau closing statement aja gitu. Di sini sudah hampir maghrib ya, kita udah berjam-jam di sini. Yang pada intinya poinnya kita sudah sampaikan semua. Dulu. Yang terakhir dari saya bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Kristen itu adalah pentuhan Yesus. Demikian semuanya yang di typing maupun di YouTube. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini caranya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saya mau bicara dulu. Mai anani sabar. Mai anani sif awadi al muslim falau kafli anak mayatar suli wa takuduni fi altaforiki asididat. Shalom Elohim. Nandar, kamu mempunyai kapasitas, tolong jangan membohongi publik. Yang pertama, minta saya di tengah. Baik. Saya akan perlihatkan kepada kamu tentang kata ini ya. Sabar ya. Shalom Elohim ya. Kesejahteraan berserta kamu. Kesejahteraan ya, bahasa Indonesia aja Bang Billy, nggak usah bahasa Ibrani, nggak bisa baca juga pun. Kesejahteraan bersama kamu ya, atau nggak kelihatan Bang Billy nggak kelihatan. Salah, damai beserta kamu. Damai sejahtera bersama kamu. Itu perkataan Yesus ya. Damai sejahtera bersama kamu. Bang Billy, sorry, nggak kelihatan Bang Billy, nggak kelihatan di layar. Warnanya itu warnanya black, hitam, sorry. Layarnya hitam. Ini. Ini baik. nih, kamu lihat ya. Damai sejahtera bersama kamu dalam bahasa Arabik itu tasabuk assalamu. Nah, bahasa Arab itu belum ada di abad ke-7, bro. Kok bisa ada bahasa Arab di abad ke-7? Sejarah mana itu? Saya rubah ini terjemahan ke dalam bahasa Uzbek, karena Uzbek menggunakan bahasa Kazakhstan, supaya kamu paham dulu ya. Ini bisa kelihatan? Damai sejahtera bersama kamu. Assalamualaikum. Jadi itu bukan bahasa Arab, bro, bahasa Uzbek ya. Yang kedua, ini saksi loh, ini bahasa Uzbek ya. Bisa ini, damai sejahtera beserta kamu. Ini data ya. Kemudian Yesus bukan orang Muslim, karena Muslim itu bahaya. Kita lihat dalam arti Muslim. Ya, sembarang-sembarang aja kalian ini ya. Kita lihat arti Muslim dulu. Dalam bahasa Arab apa? Kau baca ini ya. Yesus itu terang, bukan gelap ya. Gelap dalam bahasa Arab apa itu? Muslim ya. Kemudian kalau kamu tenang kau. Kalian mau bilang itu Muslim, bukan Muslim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sabar. Tadi kamu bicara ya, saya tidak. Ya. Karena kenapa?
kata itu bukan dari bahasa Arab. Contohnya ya, Rasul Paulus di abad pertama sudah mempunyai tempat yang namanya Gajian Rasul di Malta, Venesia. Gajian Rasul ini ada di abad pertama, tempat peristirahatan Rasul Paulus ya. Ini nanti ya bisa dicek tentang Gajian Rasul, itu di abad pertama, bro. Ya. Di abad pertama ini sudah ada. Ya, kalian menyematkan gelar Paulus kepada siapa Rasul ini? Hah? Ini di abad pertama di Venesia. Jadi belajar kalian bahasa. Oke. Itu yang saya mau katakan tentang kalian. Yang kedua, ya, Suma, sudah aku peringatkan kepada kamu, jangan kamu berbicara Taurat kepada saya jika kalian tidak paham, ya. Ini saya contoh kamu. Ya. Dalam Keluaran 21 ayat 24 ya, dinyatakan begini, bro. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, ya, kaki ganti kaki. Ini adalah Taurat yang berujuk pada aturan sipil bangsa Israel. Makanya kan aku sering katakan, Suma, Tuhanmu ketika mengatakan Taurat, Zabur, Injil, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Karena menurut dia Taurat itu adalah merek atau judul kitab. Apa artinya? Makanya saya bilang, saya tantang semua kalian, jelaskan arti Taurat, Zabur, dan Injil. Nggak bisa kalian jelaskan sampai pun ini, langit pun ini mau terbelah 1000, bulan pun terbelah, kalian nggak bisa jelaskan apa Taurat dan arti Zabur. Nah kemudian apa yang diketahui tentang Tuhan kamu tentang Taurat? Kita buka Al-Maidah 45. Ya. Apa ini? Tunggu, Al-Maidah 45. Aduh, Suma, kamu harus tahu apa itu Taurat. Ini menurut Tuhan kamu ini Taurat ini, ya. Nah, dia paham tentang Taurat. Jangan-jangan kamu lebih pintar dari dia. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Loh, kok Tuhan nggak tahu mana Taurat, mana aturan? Makanya kan ku bilang sebelum bicara pahami dulu apa arti Taurat, bro. Ya, kamu harus tahu apa itu Taurat. Taurat itu artinya aturan, perintah, instruksi. Ya, ini termasuk Taurat, tapi di bagian apa? Instruksi. Ya, Yesus datang itu menggenapi hukum lambang dalam Kolose 2. Tentang darah, Ibrani 9 ayat 22. Ya, Ibrani 9 ayat 22. Kita buka Ibrani 9 ayat 22. Aduh, sudah capek saya menjelaskan. Kamu jangan berbicara tentang Taurat sama saya. Kamu kan sudah tahu saya bagaimana. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi korban itu untuk penyembelihan penghapusan dosa, bukan dimakan-makan. Ya, kamu lihat apa itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nanti kita cek dulu. Aduh, capek saya ini menjelaskan kamu berulang-ulang kali. Ya, tunggu ntar aku lihat dulu. Perjanjian lama. Ya, perjanjian lama itu apa? Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu serta berkata, inilah perjanjian yang diadakan dengan kamu berdasarkan segala firman. Ya, itu perjanjian lama. Itu adalah perjanjian Allah dengan para nabi. Yang dimaksud dengan perjanjian baru itu Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, itu kamu harus belajar tentang Taurat. Kemudian kalian yang mengatakan ini giliran kalian, udah banyak yang saya lupa lagi. Yesus hilang di mana? Yonatan Nandar. Kitab itu bukan kedebuk dari langit. Di mana kitab yang diberikan kepada Isa yang masih ngek-ngek, masih kecil, lagi ngek-ngek, dikasih kitab. Kasihan anak sekecil itu diberi kitab. Kitabnya mana? Makanya kamu tahu kitab itu artinya tulisan. Alkitab itu artinya segala tulisan-tulisan para nabi, bukan gedebuk dari langit. Kalian kan bingung yang saya katakan ketika dikatakan diturunkan dengan kitab. Kitab apa yang diturunkan? Kedebuk dari langit kitab kalian. Begitu maksudnya. Atau wahyu atau firman. Bingung kalian ketika dikatakan kitab.
Jangan mengada-ada lah. Kau tunjukkan dulu mana kitab yang diberikan kepada Isa yang masih bayi. Ya, nggak ada. Jadi ketika Yesus berumur 30 tahun, dia mengumpulkan murid-muridnya. Murid-muridnya yang menulis tentang Yesus, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan menurut apa yang Yesus lakukan. Murid-muridnya di usia umur 30 tahun mulai menulis tentang Yesus. Lu ngada-ngadain aja. Terus kamu pikir kitab Injil itu kedebuk dari langit? Enggak. Ya, mulai dari umur 30 tahun Yesus mengajar. Disitulah murid-muridnya mulai menulis tentang dia. Para kalian ini. Kemudian kata Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus Kristus. Lambat sekali kalian ini. Nggak pintar-pintar kalian ini. Sudah berulang-ulang aku ajarin. Ya, kamu juga. Yang kamu bilang Justus. Aduh. Kamu tahu Justus itu siapa? Ya, ini yang saya masih ingat-ingat ini perkataan kalian. Makanya kalau terlalu lama juga kalian, aduh. Ini Justus. Nah, ini Justus itu siapa? Ya, di antara yang kamu bilang, ya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf. Ada, Billy. Ya. Billy. Apa? Billy, gambar Apa? kamu nunjukin apa kamu? Layarmu itu blank putih, nunjukin apa kamu? Blank putih Ada layarmu di itu. Kamu nunjukin apa? Orang nggak bisa baca. Coba. Belum, nggak ada Bang Billy. Live di jeda. Ya, baik. Bentar ya Bang Juma ya, Bang Yonatan ya, biar enak ya. Kan ini sesi Ya, terakhir, sambil- biar kita dengar dulu ya. Ya, Bang Billy selesaikan dulu, baru saya Iya. terakhir. Saya Iya, akan baik. membongkar semua dongeng yang Nandar katakan. Bang Juma di sebelah saya tuh. Nanti Ya, aku masih di sini. Aku punya hak jawab iya. karena tadi bawa Al-Qur'an gitu. Baik Bang. Minta di tengah. Baik Bang. Kak Ica sama Bang Juma. Oke, jadi begini teman-teman ya. Saya jadi minta data bahwa sepengetahuan kamu tentang kitab Taurat itu menurut Tuhan kamu, ya. Jadi kamu lihat ya. Mana ini? Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Daripada Barsabas. nunggu, mending mau jat aja Tunggu. dulu. Aduh, nanti Ustaz Juma mau maghrib, saya juga mau maghrib. Sabar. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bersama Bentar, Yusuf Bang dan Yonatan sebentar. kayak- dan Matias, ya. Yustus Pastinya, itu kayaknya- sabar. Yustus Bentar ya, itu Bang Nathan. Barsabas, ya. Yustus itu Barsabas. Kau baca itu, Yonatan Nandar, ya. Kamu paham itu, ya? Itu Yustus itu siapa? Jangan ngarang-ngarang. Kalau Kemudian Billy ditunggu, Mbak. Data Billy itu sama aja, kami udah bertahun sama. Coba tadi kata rasul, dibawanya kata razul. Bentar, Ya kan? bentar. Aduh. Biar lagi nggak Bang? Kan soalnya Apalagi Nabi- tadi itu? Nabi berasal Dibilangnya Muslim. lah. Kan Bang Juma, lawa-lawa. dengar dulu. Ya. Dengar dulu Oh, Bang iya, Sumang, dengar sampai dulu. Oke. santai. Orangnya mana? Mau didengar tapi orangnya mana? Tunggu, sabar. Sabar Bang. Sabar. Aku udah sabar loh. Oke, Udah, oke. Yang tutup kedua, aja. Nunggu. Ditutup aja tuhnya. oke. Iya, Yang iya, kedua, iya, iya. ya buat kamu Nandar, belajar dulu Nandar. Kamu Yesus rabi, benar. Apakah semua rabi menikah? Kita cek dulu apakah semua nabi menikah atau tidak, ya. Ntar kita cek. Ya. Ya, menurut Sefaria, Kita tunggu Billy kan? Ini aja Kak Ica. tunggu. Bang Billy, nggak ada ininya Bang Billy. Nggak ada. Iya. Orangnya nggak ada pun di sini. Iya, Aku nggak lihat. Tunggu. Bang Juma, biar saya yang kasih tahu aja, ya. Iya. Oke. Ini menurut Sefaria, ya, tentang Ben Azar, Bang ya. Jonathan tutup. Sabar, saya cari dulu 4B, ya. Ini Sefaria 4B. Tar, aku lihat dulu. Tentang bagaimana ada salah satu rabi pun tidak menikah, tidak masalah, ya. Ya, jadi ada rabi yang di Yahudi itu tidak menikah. Ini datanya ya. Nah, ini kau baca ini.
Ya. Oke, Gemara mencatat Ben Yesak Ya Ben ampun, ini kelamaan. apa sih ini orang lagi bicara? Diisi Ya. aja dulu sama yang lain, apa kek? Tunggu. Penari Loh, latar atau apa kek? enggak dengar ini? Bentar Bang Juma. Iya Ih, bentar. Ih, deket aja Gimana tak sih? cubit Oke, Gini, Kaica, enggak dengar Kaica, suara saya ini. Kaica ya. Tes. Kaica, Recording in Tes progress. tes kedengaran suara Bentar, saya Bang tidak? Yonandar, itu nggak ada si bentar Billy, ya. nggak ada di Kan ada situ. Mau gantiannya. screenshot tah? Nggak ada. Tes. Ada Tes gantian. kedengaran suara saya? Loh, Kedengaran Bang. Loh, ya udah saya Loh, diganti kenapa Ustaz bilang Alif nggak aja ada? ya. loh, kok nggak ada? Tunggu dulu, kau baca dulu ini. enggak, ya, bentar lagi Maria ditutup ini. Dinda, bentar lagi Ya. ditutup. Udah mau maghrib di sini. Bentar, ya. Ini Bang Billy sudah di Tapi atas ini. Di ada- tempat saya kok ada nggak Ben- ada. Aduh Bentar. Bang Juma. Bentar. Tapi ada Bang Billy-nya nggak ada loh itu. Ada Kaica, Ben Kaica, Hasan. Iya, mohon maaf ya. Ada itu. Kaica, jadi iya betul. Nggak ada di ruangan. Saya juga nggak ada. Jadi saya dengerin apa? Nggak ada. Nggak ada, Bang Billy nggak ada. Ya udah tutup aja, Ya, coba masalahnya diam dulu apa? aja dulu. Ini yang semua ada Nggak semua. ada. Bang Billy masa nggak Dia ada? diturunin dulu baru naikin lagi. Nggak ada. Iya, Aku kami denger nggak loh. lihat. Kami nggak lihat Sumpah demi Billy-nya. Allah, nggak lihat aku, nggak ada. Kok saya Yang lihat? kulihat itu cuman Sumpah demi jidatnya Allah. Makanya aku Mbak dari siapa ini orang. Mbak Ica aja yang aku lihat. Au gelap. Nah, Bersandingan cie. mana Billy-nya? Silakan Bang Billy. Oke. Oke, saya minta di tengah. Baik Bang. Sudah Bang Billy. Aku belum Ada ada loh di sini. Oke, Ibang nggak usah bilang aku nggak Sudah ada. cuma nggak ada ya. Kau baca Nggak datanya. ada. Nggak ada Serius? sumpah. Ada. Sumpah demi Allah nggak ada. Aku Oke. Nggak ada. Oke, ini dalam catatan Sefaria, Mute ya. aja dulu, mute dulu lah. Oke. nggak ada. Sumpah demi Allah aku nggak Oke, ada. diam aja kalian, nggak penting. Loh, Kalau terus nggak kita ada nggak terus dengerin suaranya apa? ada ya nggak masalah. Ini suaranya Oke, pun nggak oke. ada loh. Ya, Bang Billy, Bang Juma, Bang Billy, Bang Jang, iya bentar dulu nak, Bang Iya. Juma, bentar dulu, ini nah, Nggak ada loh. ini nama ini dulu. kalian bisa Iya cek. masalahnya suara dia nggak ada. Diam, Suara dia diam, nggak diam. ada. Kalau Ada. kalau gambarnya nggak ada, suaranya ada sih no problem. Kita tahu apa yang dia omongkan. Teman-teman, Di sini, di orang Nih, ini aku bener screenshot ada. ya, nanti kita buatkan PT nih. Nggak ada, aku screenshot ya, sebentar ya. Mossad, aku kelihatan Mossad. Indek Nara. Aku Nang nanti buatkan hadong, PT, nang nggak ada, hadong. sumpah demi Allah. Ada Oke, apa, Bang teman-teman, teman-teman Nah, Kristen dong. minta respon. Ada. Teman-teman Nggak ada. Kristen bisa nggak? Ada saya nggak? Tuh, nggak Jangan kelihatan sampai. tuh. Emang gini aja si Billy Nggak keluar, ada, nanti nggak masuk ada. lagi. Nggak ada, aduh. Lanjut Bang Billy, dilanjut. Ya, diam dulu Nandar, diam dulu. Silakan Bang Billy. Oke. Kami nggak mendengar Bang Billy. apa-apa, nggak Oke. mendengarkan suara, nggak melihat Menurut apa-apa. Sefaria, sofa 4B, ya. Yang kita lihat di cuma sini, jidatnya dia Mbak Ica, diperkirakan nggak ada loh. berdasarkan dirinya sendiri, ia berdasarkan tapi ada Ben Iya, Asai. yang kita lihat juga Ben sama. Asai yang tidak Keningnya menikah, Mbak ya. Ica. Ben Asai tidak menikah, Gimana dong? ya. Sumpah Kak Ica, demi Allah aku nggak bohong. Oke. Nggak ada. Jadi kalau kita suruh diam, kita dengerin siapa? Oke. Orang nggak ada suara Ben apa-apa. Asai tidak menikah. Kalian cek nama Ben Asai, Rabi Yahudi. Oke, Nggak ada bang, nggak ada. Sumpah, nggak Billy-nya bohong, nggak ada. demi Allah. Rabi Banyak Yahudi kan nggak dengar ada. suara Bang Billy, Bang. Hah? Jangankan Bohong. suaranya, orangnya pun nggak ada. Saya ada. Iya nggak ada, demi Allah aku nggak dengar. Begini Bang Nandar. Jadi Bang Billy itu kasih data yang juga tadi aku tadi sampaikan. Ada Rabi yang tidak menikah. Itu disebut Ben Asai. Itu karena merujuk pada Nabi Yeremia yang tidak menikah. Ya. Nah itu yang Bang Billy tunjukkan. Jadi memang ada Rabi yang tidak menikah. Begitu. Lalu begini Bang Billy ya, aku izin Tapi saya izin nggak lanjut lihat. atau gimana Bang Billy? Ya jadi Oh. begini Bang. Enggak, mereka dusta. Jadi begini. Ini ada menurut Sefaria ya, Sefaria sofa 4B. Ya, Kok tapi jadi kita ada juga Ben percuma Asai nggak yang bisa tidak lihat apa menikah. yang dia Ya, sampaikan. Oke, Apa yang Ben dia Asai. nggak itu tuh. dengar. oke. Iya.
ada nama Ben Asa yang tidak menikah di sini. Jadi mereka ini ngarang-ngarang mengatakan bahwa rabi semua menikah, ya. Oke? Yes, ini bentar lagi, Pak. Ini lagi udah mau habis. Nah, ini contohnya Ben Asai. Ya. Kenapa Nandar? Gak usah kau bohongi saya. Kau memang pendusta kau. Tutup Pak. Apa Gimana Nandar? lanjut? Ada ini Kak Ica juga kasihan dari tadi siang. Enggak. Oh. Apa? Loh, Aku mau buka dongeng kamu nih, Mandang. Ya, kayak gini aja, Pak Bang Billy, Bentar aku dulu, langsung Kak Ica, ya. minta izin Kak Ica. Bang Billy. sebentar dulu ya. Bang Nandar dengar ya, Bang Nandar ya, saya Kalau- akan bongkar. Iya. Nandar, diam dulu Nandar. Kamu tuh begitu, bro. Diskusi udah lompat-lompat dari basmini, kau udah lari ke ketuhanan Yesus. Jadi kalau banyak kita lah suruh kamu diam, nggak dengar apa yang dia bilang dan gambarnya juga nggak nampak. Iya, jadi begini, bentar saya lanjut yang lanjut aja. Nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya. Saya yang lanjut, Nandar. Saya. Kalau Mbak Ica ada. Iya, jadi Kak Ica aku izin ya. Jadi begini Nandar, tadi kan Bang Sumba jelas mengatakan bahwa kami itu Islam memuliakan Yesus, kami tidak mau Yesus menderita. Itu juga yang dikatakan Petrus di dalam Matius 16 ayat 23. Ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, mati dan bangkit pada hari ketiga, apa yang Petrus katakan? Matius 16 ayat 23, Guru, kiranya hal itu tidak terjadi kepadamu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Enyalah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan Allah. Jadi jelas bahwa penebusan dosa penderitaan di atas kayu salib bukan mau kami. Kita juga tidak mau, tetapi itu adalah nubuatan yang harus digenapi Yesus. Itu jelas bahwa hal itu sudah Tuhan katakan dan sudah Tuhan janjikan. Dalam kitab Yesaya jelas tidak ada juru selamat lain selain padaku. Bukan seorang duta atau utusan, aku sendiri yang akan menyelamatkannya. Jelas bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat. Dan di kitab keempat Injil, ketika Yesus baru lahir, apa yang malaikat katakan? Contoh di Lukas, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sudah sangat jelas. Jadi mau lari-lari kemana lagi? Dan yang kedua, Yesus itu bukan Theos, ini Yesus itu hanya manusia seperti kita. Ingat perkataan Yesus dengan jelas bahwa dia adalah Raja Kerajaan Surga. Dia berkata kepada Pontius Pilatus, dia berkata kepada para imam, kerajaanku bukan berasal dari sini. Dia mempunyai kerajaan surga. Dan kalau kita lihat kitab Perjanjian Lama, Mazmur 103 ayat 19, yang mempunyai kerajaan surga itu siapa? Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai kerajaan surga. Dialah yang bertata di dalam kerajaan surga. Dalam Perjanjian Lama mengatakan Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga menjadi raja. Yesus mengatakan dialah raja yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Yesus itu siapa? Sudah jelas dia adalah Tuhan itu sendiri. Trinitas bukan menyembah tiga Allah. Bang Suma, ketika menghadapkan wajahmu di cermin, kamu mempunyai tubuh, daging. Kamu mempunyai jiwa, kamu mempunyai roh. Kamu bisa membedakan mana jiwamu, mana dagingmu, mana rohmu. Tapi apakah kamu adalah tiga Suma? Tidak. Kamu adalah satu kesempurnaan Suma. Karena Suma tanpa jiwa adalah Suma yang ODGJ, atau Suma tanpa roh adalah Suma yang hanya mayat. Jadi kesempurnaan Suma harus ada trikotomi, daging, jiwa, dan roh. Kesempurnaan Tuhan juga, Tuhan harus mempunyai daya cipta, yaitu firman, dan dia adalah sumber kehidupan, yaitu roh. Jadi Trinitas, dan tadi Pak Suma menarasikan bahwa Trinitas adalah kita menyembah tiga Tuhan, bukan tiga Tuhan, Pak. Kami menyembah satu Tuhan yang esa. Yesus berkata dengan jelas, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu sangat jelas. Tetapi apa? Dalam Perjanjian Lama Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya. Keluaran 33 ayat 11, Tuhan berbicara langsung, saling berhadapan dengan Musa, saling berhadapan wajah satu sama yang lain, seperti seorang teman berbicara kepada temannya. Tuhan kami menampakkan diri, menyatakan diri. Tuhan Anda tidak mampu menyatakan diri, padahal katanya Maha Kuasa. Lalu Anda menyamakan bahwa Tuhan yang Musa sembah itu seperti Tuhan yang Anda sembah.
Lalu tadi Bang Suma mengambil narasi bahwa Paulus mengatakan bahwa bangsa-bangsa sekelilingmu adalah kafir. Betul sekali, itu kami tidak mengatakan salah, karena memang di sekitar bangsa Israel adalah penyembah berhala. Ada ayatnya dalam Perjanjian Lama sangat jelas, dan kita lihat salah satu contoh ayat tentang nubuatan nabi palsu di Yeremia 3 ayat 2. Kaica bisa bacakan Yeremia 3 ayat 2? Biar lebih jelas kalau Kaica yang baca, aku kan sedikit cadel Kak, biar didengar. Ini tentang nabi palsu. Yeremia ya. Setelah Mojat langsung ke Ustadz Juma aja ya. Setelah Mojat nanti langsung ke Bang Juma aja. Baik. Iya, saya 1 menit lagi tuh. Saya 3 ayat lagi terakhir. Yeremia Untuk berapa menanggapi- tadi Pak? Maaf. Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 Terakhir tentang ayat 2. jemaat. Iya. Oke. Yeremia 3 ayat 2 kan pertobatan kepada Tuhan. Betul, Pak? Iya, dibacakan Kak. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Seperti seorang engkau menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun, engkau mencemarkan negeri dengan zina dan kejahatanmu. Siapa yang dari Arab mengaku kekasih Tuhan dan suka berzina mencemarkan kejahatan? Itu bukan Paulus. Dan untuk yang dimaksud ini dalam Yeremia 23 ayat 15, cara matinya jelas. Untuk nabi palsu itu, aku akan membuat dia mati dengan cara makan ipuh dan minum racun. Itu bukan Paulus. Jadi tadi Bang Suma menarasikan bahwa serigala yang menyamar menjadi domba, itu seperti ini Pak. Serigala menyamar menjadi domba. Kita tahu bahwa Muhammad mendapat gelar nabinya, siapa yang memberitahukan? Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal adalah bidat Nasrani yang mengajarkan pengajaran sesat. Kita lihat ayatnya 2 Petrus 2 ayat 1. Tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu itu, mereka akan melakukan pengajaran-pengajaran sesat yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi si pengajar palsu ini, dia akan melakukan pengajaran yang menyangkal penebusan yang dilakukan oleh sang penguasa, oleh Tuhan. Itu kata Simon Petrus, bukan kata Paulus. Paulus tidak menyangkal penebusan yang dilakukan oleh sang penguasa. Tetapi Waraka bin Naufal, ya adalah bidat Nasrani, mereka menyangkal penebusan itu. Tetapi kita tahu bahwa saya tidak mau menyinggung sampai di situ. Artinya sangat jelas dalam Alkitab. Dan yang terakhir jemaat, dalam Matius Pasuma, dalam Matius 16, Matius 12, Matius 16 ayat 18, Yesus telah mengatakan dengan jelas, Petrus, di atasmu akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi yang mengikuti pengajaran Petrus adalah jemaat-jemaat Yesus. Pengajaran Petrus tadi sudah saya katakan dengan jelas di surat-surat Petrus. 2 Petrus 2 ayat pertama. Dia tidak menyangkal penguasa yang menebus dia. Jadi ketika tadi Bang Nanda membawa kisah para rasul, mau nanti kami dipanggil Kristen ke, mau dipanggil Karesten ke, mau dipanggil Mosat tampan ke, Mosat ganteng, intinya kalau kita memang mengikuti pengajaran Petrus, yaitu tidak menyangkal penguasa telah menebus kita, kita adalah jemaat Yesus seperti Matius 16 ayat 18. Dan arti dari Kristen itu jelas pengikut Yesus Kristus. Paus pertama kekristenan adalah Simon Petrus, bukan Paulus seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 18. Petrus, di atasmu akan kudirikan jemaatku. Jadi gak usah berpolemik untuk mengambil comot-comot ayat Alkitab, karena ini sudah sangat jelas. Dan lagi kata shalom Pak, terakhir kata shalom, kalau Bang Nanda menarasikan shalom adalah Islam, shalom orang Yahudi sampai detik ini mereka memakai bahasa itu. Apakah mereka mengatakan shalom sahabat, Islam sahabat, shalom Islam. Lalu mereka tidak percaya Nabi Anda. Sampai saat ini mereka tidak mengakui Nabi Anda adalah Nabi.
Jadi sangat jelas bahwa shalom ada damai sejahtera. Nanti kalau Bang Nandar lari ke Yohanes 16, Yohanes 14 yaitu pekerjaan penghibur, saya langsung skak sekali di sini. Sang penghibur itu dikatakan diutus oleh Yesus. Jika Islam atau Muhammad adalah sang panjang penghibur, ini lebih dari pernahkah lebih dia dari mengatakan dia diutus oleh Yesus? Pernah nggak? Ya nggak pernah kan? Oke, silakan Kak, itu terakhir dari saya. Ya, udah lanjut. Ambil itunya apanya kesimpulannya aja Bang Moza. Bahwa Oke, Kak Ica bersanding sama Bang juga di atas. kesimpulannya bahwa Oke. jelas kesimpulannya jelas bahwa jemaat yang Yesus suruhkan dalam Matius 16 ayat 8 yaitu oleh Petrus sudah mengatakan jelas dalam 2 Petrus 2 ayat 1, jemaat Yesus itu adalah mereka yang tidak menyangkal penguasa atau Tuhan telah menebus mereka. Jadi kami Kristen tidak menyangkal penebusan yang dilakukan Tuhan. Jadi kami jelas adalah jemaat Yesus Kristus. Itu Kak. oke, baik. Boleh ditambahkan Bang Billy untuk ininya sesi terakhirnya? Bang pilih lagi, astaga Kak Ica. Ya Tadi- Allah, Bang tadi- Juma kasihan Kak Ica. Tadi Maghrib. Bang, Ya maghrib ya. Allah. Oh ya udah, ambil Ya, Ustaz Juma kasihan. Cie, Kak Ica salting. Oke. Silakan Ustaz Juma. Ya, saya cukup 1 menit aja ya, teman-teman. Semua data yang disajikan oleh saudara kita Mossad itu semua sudah kubantah ya. Boleh Anda lihat di konten channel saya. Saya cuma 1 pertanyaan saja sekaligus sebagai PR untuk kita semua. Di dalam kitab saudara Matius 24 nomor 15, jelas di situ dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Pertanyaan saya, ahli Taurat orang Farisi ini ketika menjelajahi daratan menyeberangi lautan, agama apa kemudian yang dibentuk? Islamkah atau Kristen? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan seorang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat dan orang Farisi ketika mereka meninggalkan Yerusalem? Islamkah atau Kristen? Itu aja dari saya. Terkait dengan poin-poin yang saudara Mosa itu sampaikan, semua saya sudah bantah. Dan kalau ada kesempatan sebentar malam atau besok kita akan kembali di komal Besok. saudara kita yang baik ini ya. besok Terima kasih. Besok aja ya. Ya, terima kasih saudara Ica. Anda luar biasa Saudari, ya. kalau saudara Enggak, cowok. saudari. Oke, saudari saya Ica, Anda baik sekali memiliki komal dan mempertemukan teman-teman kita Kristen untuk dialog di sini. Dinda Nathan, Ya, assalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh, dan Moses terima kasih. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Yuk, lanjut. Ya, Saudari. Titi Untuk saya DJ. bicara dulu. Besok kita lanjut Bang Billy. Besok kalau laki-laki itu yang dipegang adalah ucapannya. Nah, saya percaya Aduh. Bang Juma besok akan hadir di ini kita gitu. Tapi Bang Billy boleh memperjelaskan karena nanti ada kan masih di sini gitu. Saya nggak akan tutup sampai Bang Billy menjelaskan gitu. Wah, karena Bang Jumanya kan lagi lagi mau sholat juga kan. Kita menghargai orang untuk ibadah gitu loh Bang. Oke, saya jelasin sedikit. Jadi Oke, Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Suma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan, karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan.
Mana mungkin seorang Ustadz Suma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi, mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Suma ini akan kelabakan, dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Suma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Suma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Suma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya, untuk supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut, dalam hati mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.